Klien kita kali ini adalah Tio, ya. Dia ini pengen mencari istrinya yang katanya udah ditalak sejak 6 bulan yang lalu. Ini satu masalah besar nih ya, udah telanjur mentalak dan kemudian dia minta maaf, jadi harus perlu waktu, perlu sabaran ya. Nah ini aneh, ya sudah ditalak, sudah diceraikan, tapi sekarang ngebet pengen ketemu lagi, pengen mencari lagi, pengen minta maaf. Sekarang kita janjian di rumahnya. Nah, rumahnya di sana, kita langsung aja ngobrol sama dia ya. Iya. Yuk, ke sana yuk. Pas gue sama Feli menuju ke rumahnya Tio, ini kita ngeliat Tio malah pergi naik motor. Padahal kita udah janjian loh. Mas, Mas. Mas Tio! Hei. Mas, Mas. Mas Tio, Hey. Mas Tio, Mas Tio! Hei, Mas. Coba naik mobil aja deh. Yuk, Pak, naik mobil, Pak. Yuk. Mau pergi. Dia ngomong belum jauh, langsung aja. Yuk, Pak, kita kejar aja yuk. Yuk, langsung masuk yuk. Akhirnya kita coba janjian sama Tio di rumahnya. Dan kita sepakat untuk menceritakan semuanya di sana. Pas gue sama Feli menuju ke rumahnya Tio, ini kita ngeliat Tio malah pergi naik motor. Padahal kita udah janjian loh. Mas. Mas Tio! Hei. Mas. Mas Tio, Hey. Mas Tio, Mas Tio! Mas. Coba naik mobil aja deh. Yuk, Pak, naik mobil, Pak. Yuk. Mau pergi. Dia ngomong belum jauh, langsung aja. Yuk, Pak, kita kejar aja yuk. Yuk, langsung masuk yuk. Ini harusnya tim ada yang ngasih tahu dia gimana sih ini. Halo, lo kemana Tio? Lo kemana? Kok kita sampai malah pergi sih? Kemana? Sorry banget ini mah. Aku dapat info kalau ada Sinta sekarang lagi ada di Jatinegara ya, Mbak. Di mana? Lagi ada di stasiun. Jadi gua harus buru-buru ngejar dia nih, Mbak. Sorry banget ya. Ini maksudnya Sinta istri lo kan? Istrinya perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dan sebentar lagi kurang lebih 30 menit akan nyampe di stasiun Jatinegara. Makanya dia buru-buru naik motor untuk menyusul ke stasiun Jatinegara. Gimana ya? Nanti kita berkabar lagi atau gimana nih, Mbak? Kita ketemu di sana aja ya, Jatinegara ya. Ya, kita ketemu aja di Jatinegara ya. Iya, oke, udah lo tunggu sana ya. Ya Pak, langsung ke sana Pak, ke Jatinegara Pak. Sampainya di stasiun, kita buru-buru tunda mobil dan kita ngeliat di situ Tio celingak-celinguk gitu. Dia kayak mencari seseorang ya, mungkin mencari istrinya itu. Di luar stasiun dia mencoba mencari istrinya tapi belum ketemu di situ. Dan pas kita deketin, dia cerita kalau ternyata istrinya saat ini perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dan menurut informasinya Irma sebentar lagi datang. Ini pintu keluar gitu. Ini pintu keluar dan kayaknya kalau mau nungguin ya harusnya ngeliat dari sini sih. Ini dari mana? Tujuan dari mana nih? Dia tujuan Dia dari dari mana? dari Malang katanya. Dari mungkin. Malang. Coba tanya deh. Jam 2. Sekarang jam berapa? Sekarang udah waktunya. Kalau seandainya dia datang ya. Sida! Pas gua ngeliat tempat layanan informasi, ternyata Tio ini udah duluan ngeliat si Sinta. Dia buru-buru teriak, itu Sinta. Sin! Sinta! Kamu kesini! Pulang sini! Sin! Itu istri lo? Nah, Sinta ini dipanggil beberapa kali sama Tio. Dan Sinta pun gue yakin ngeliat waktu itu kalau di situ ada Tio. Tapi apa yang terjadi? Dia malah berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk lari, dan dia berusaha untuk menjauh dari Tio. Akhirnya Tio ini nekat nerabas palang pintu. Mbak Sinta! Sinta, Sini! Sin, kamu. Ngapain sih kamu kesini? Gue juga berusaha ngejar di situ, berusaha untuk ngasih tahu sama Tio. Jangan sembarangan, ini semuanya ada prosedurnya, ini semuanya ada pengamanannya, nggak bisa
Nggak bisa langsung terobos seperti itu. Dan satpam di situ pun negur waktu itu. Ngapain? Ngomong. Kamu gini kan? Gak penting. Iya, sama aja. Sin. Sinta. Sin. Dia jelas-jelas Sinta nggak mau loh ketemu sama Tio. Walaupun cuma ngobrol sebentar nggak mau di situ. Dia nggak menganggap, dia nggak menghargai Tio di situ dan kemudian dia kabur begitu saja menghindar. Sin. Mas. Iya. Jangan asal masuk Mas, ada izinnya Mas. Ya ini Mas, saya ngejar Tio ini. Ya ini. Akhirnya gue coba ajak Tio untuk keluar dari daerah tersebut, daerah stasiun tersebut karena nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Tadi dia kabur kemana? Tadi kesana dia kabur. Enggak kesana, gue yakin gini. Gue yakin dia ke rumah mamanya. Pasti ke rumah mamanya. Dan sekarang kalau mau cari dia ada di... Maksud gue dia kan masih dekat sini ya. Kita kan bisa lewat situ buat nyampe ke sana atau gimana? Ya udah, aku nggak tahu lagi udah. Ya udah. Ayo masuk rumahnya. Nah, akhirnya kita ajak Tio untuk ke dalam mobil dan dia cerita semuanya. Kita sama-sama masih ego dan ya mungkin gue sendiri masih kurang dewasa untuk menyikapi, untuk bikin istri gue bisa menjadi patuh sama gue gitu loh. Dan gue menyesal banget. Jadi selama ini dia merasa menyesal, dia merasa kecewa, dia merasa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau dia sudah mentalak istrinya. Jadi sebenarnya semuanya itu berawal dari merasa malu, merasa minder, ya, merasa kalah dari istrinya. Karena apa? Karena pendapatannya Tio ini ternyata lebih kecil dari istrinya. Kondisi dari keluarga kita nggak bagus gitu. Maksudnya kondisinya, Nggak bagus karena ekonominya apa gimana maksudnya? nggak, karena dia ngerasa dia pendapatannya lebih dari aku, dan mungkin dari pendapatan yang lebih dari aku, jadi dia mau keluar kota seenaknya aja, dia mau pergi sama siapa aja, dan gue harus ngikut urusan dia. Kalau dia bilang aku di rumah aja, mungkin aku harus di rumah aja. Tapi sementara dia harus keluar kota dengan pekerjaan dia, kesana kemari, dan aku nggak boleh ikut campur apa-apa dalam urusan itu, dalam urusan pekerjaannya dia. Mungkin selama ini aku ngerasa nggak pede karena dia punya pekerjaan yang bagus dan aku nggak punya pekerjaan sebagus dia. Dan akhirnya mungkin aku ngerasa nggak dihargai sama Sinta. Salah paham ini. Karena merasa minder, karena merasa tidak mampu sebagai seorang suami, akhirnya timbullah perasaan negatif di situ. Kalau udah timbul perasaan negatif, bawaannya adalah berpikir buruk tentang pasangannya, berpikir buruk tentang istrinya di situ. Ketidakpercayaan diri aku sebagai suami membuat aku ribut dan terpaksa untuk bilang cerai sama dia. Pokoknya gimana caranya, aku harus balik sama Sinta dan hari ini aku bisa ketemu sama dia, itu. Sebenarnya udah terlambat, bro. Ya, lu harus benar-benar berkorban besar untuk kali ini lu minta maaf. Dan lu harus ikhlas apapun yang terjadi nanti. Karena harusnya begitu lu talak dia, itu udah suatu keputusan besar buat lo. Kalau lu waktu itu pengen lagi balik, kan lu harus ngejar dia harusnya pas hari itu juga. Lu udah berapa lama sekarang bisa sama dia? Udah 6 bulan gue pisah sama dia. 6 bulan? Itu udah lama banget, itu udah berat banget untuk balikan lagi, itu berat banget. Karena di situ seorang perempuan udah pasti udah luka hatinya. Dan dia pasti sudah berusaha untuk melupakan, berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Tapi kan kita kan belum sah cerai secara hukum, baru talak gitu, dan ini bisa diperbaiki.
Iya, tapi kan buktinya dia langsung keluar dari rumah lo, langsung kabur. Ya kan. Lo nggak hari itu juga langsung nyariin dia. Kalau Mungkin semua 6 bulan lo biarin diem gitu aja. Kenapa lo baru nyeselnya sekarang? Aku pikir dia sama seperti apa yang aku pikirkan gitu. Sama-sama butuh waktu untuk berpikir, sama-sama kita ya akan kembali lagi lah. Kita Iya. sama-sama menyesal yang pastinya. Tapi ternyata Iya, itu kalau setelah itu ada omongan lagi dan lo tahu kondisi dia baik-baik aja, jadi sama-sama nenangin diri. Ini kan nggak komunikasi kan setelah itu kan? Dia ikutan acara ini karena dia pengen minta maaf sama istrinya. Dia pengen balikan lagi sama istrinya. Dia pengen istrinya mau menerima dia, ngasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan di keluarganya. Itu yang diharapkan.